Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel Info Islami yang membahas seputar sejarah, peristiwa, dan kajian Islam yang populer. Tetapi sebelumnya bantu dan dukung channel kami dengan pencet tombol subscribe dan lonceng. Oke, langsung saja kita bahas. Kronologi sejarah di bumi Palestina. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah SWT. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Sebut saja Nabi Nuh AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishak AS, serta Nabi Isa AS. Bahkan Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi Isra wa Al-Miraj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga masa awal abad ke-21. 3000 sebelum Masehi ISM. Setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh AS, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kanaan pertama kali mendiami bumi Palestina 200 1500 SM. Istri Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim lainnya, Siti Sarah, melahirkan anak, yakni Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub AS, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, salah satunya ialah Yusuf AS, yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir ketika musim pacaklik. Yakub AS dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan bermigrasi ke Mesir tahun 1550 sampai tahun 1200 SM. Politik di Mesir berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Firaun menjadikan mereka sebagai budak. Tahun 1200 sampai tahun 1100 SM. Nabi Musa AS memimpin bangsa Israel Bani Israel meninggalkan Mesir, mengembara di Gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah SWT. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin Palestina, mereka justru membangkang. Bahkan, sampai hati mereka berkata, sebagaimana diabadikan Al-Quran, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya Palestina selama-lamanya, selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini." Lihat Qis Al-Maidah ayat 24. Tahun 1000 sampai tahun 922 SM. Secara mengejutkan, Bani Israel dapat mengalahkan Goliat Jalut dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini adalah Nabi Daud AS. Daud lalu dijadikan Raja Israel. Pada puncak jayanya, wilayah kerajaannya membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Yufrat di Irak. Pada masa Daud ini, Masjid Al-Aqsa kembali dibangun 922-800 SM. Nabi Daud kemudian digantikan putranya, Nabi Sulaiman AS. Sepeninggal Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya, kerajaan itu terbelah menjadi dua, yakni bagian utara bernama Israel, beribu kota di Samaria, adapun bagian selatan bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Tahun 800 sampai tahun 600 SM, Bani Israel melenceng dari ajaran Tauhid. Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, serta Injil pada Kitab Raja-Raja pertama 14:15, dan Kitab Raja-Raja kedua 17, 18, 600 sampai 500 SN. Kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebuchadnezzar II dari Babilonia. Dalam Injil Kitab Raja-Raja kedua 23:27 dinyatakan, mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra disebutkan, Bani Israel 2 kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan, mereka akan dikalahkan. Dalam Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan,
Kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri Shalmaneser II Nebuchadnezzar II dari Babilonia dari timur. Adapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70–135 meter. Roma menghancurkan sinagog rumah ibadah orang Yahudi tahun 500 sampai tahun 400 SM. Cyrus dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Tahun 330 sampai tahun 322 SM. Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bahasa Yunani menjadi bahasa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani dari sebelumnya berbahasa Ibrani. Tahun 300 sampai tahun 190 SM, Yunani dikalahkan Romawi. Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. 1 sampai 33 meter. Nabi Isa AS aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. 621 meter. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Miraj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, 638 meter, di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab RA. Seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seterusnya seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. 700–1000 meter, wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika, hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapat peluang ekonomi dan intelektual yang sama. 1076–1200 meter, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun-tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem. Namun kemudian Palestina berhasil direbut oleh Panglima Islam, Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1187 meter, pemerintahan berlangsung hingga tahun 1260 meter. 1798 meter, pemimpin Prancis, Napoleon Bonaparte mengatakan, bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. 1897 meter, Theodore Herzl menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss. Peserta Kongres 1 Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan tak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya. 1916 meter, ketika pecah Perang Dunia I, tentara sekutu Inggris menguasai Palestina. Yahudi Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. 1917 meter, menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa Cikal Bakal PBB memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. 1947 meter, PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, Arab dan Israel. 1956 meter, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. 1964 meter, para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Palestine Liberation Organization. Dengan ini, secara resmi, nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. 1988 meter, tanggal 15 November tahun 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria, ibu kota Aljazair, dengan bentuk negara republik parlementer.
Ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara dengan presiden pertamanya adalah Yasser Arafat. Tahun 1998 sampai tahun 2002, konflik terus terjadi, Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September tahun 2002. Bahkan, upaya perdamaian ini tak dihiraukan Israel. Terima kasih sudah menonton channel kami. Wassalamualaikum.